Jumlah matasa orang salehnya biasa kumpul hari di naraga pelaku ulfi. Salam bakal bagi alam Nabi orang saleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan serta orang saleh selaku makna amin ya sahabat amin amin ya rabbal alamin. Kita yuk berdoa orang saleh yaitu al-mukarram Bapak Syekh Al-Kubuni daerah Pak Jukri Asia disebut para jamaah sarana khusus dan jamaah masalah terjaga secara jamaah sudah masih di jalan ya para jamaah masih ada atau orang yang orang lakukan kawasan orang saudara pembagian saudara mudah-mudahan acara ini si kepasiran kemudahan keberkahan mudah-mudahan si bahwa untuk orang saudara ajak orang Allah Subhanahu wa taala di Allah ya rabbal alamin alhamdulillah wa la ilaha illallah nabi al-fatihah Wah, mana bang ya? Sampai kating kali ya? Kapal sedang apa? Gulungan bedil. Selanjutnya maka orang berasanya acara proses ilmiah bisa orang saudara orang saudara kapan Rasulullah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah safiyhi wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bittaqwallah was-sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlisul Ilmi
jamaah pengajian rutin malam Senin Ba'da Isya Musalla Miftahul Jannah Citek Jaya Mulia Serang Baru. Bil khusus yang saya hormati para sesepuh, di antaranya Al-Mukarram Pangersa Bapak Haji Yudan selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah, juga Al-Mukarram Pangersa Bapak Ustadz Ujang Mulyadi, para asatid yang lainnya, mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, namun kendati pun demikian, insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, juga nikmat sehat walafiat, zahiratan au kanat batinah fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini memasuki malam tanggal 13 di bulan Rabiul Akhir tahun 1440 Hijriah, bertepatan 13. Oh enggak, 13. Malam ini memasuki malam tanggal 11 ya. 11 di bulan Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 Oktober ya, tahun 2024 Masehi. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, dengan hidayah dari Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah, juga dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, malam ini kita dapat kembali bersilaturahim, dapat kembali bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di Musalla Miftahul Jannah yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah. Semata-mata kita niat ibadah, kita niat menjalankan kewajiban, kita niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dengan tujuan ketiga impartotillah, mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, mendapatkan ampunan dosa dari Allah, dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya yang hadir oleh Allah diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Dan mudah-mudahan dengan sababiah barokah kita istiqomah duduk di majlis ilmu yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kelancaran kepada kita dalam rezeki kita oleh Allah dimudahkan, dilancarkan, dibanyakan, dibarokahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan putra-putri kita oleh Allah dijadikan putra-putri yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, ikutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan tetap istiqomah dalam mensiarkan ajaran agama Islam di muka bumi, sekaligus mengagungkannya dan mempertahankannya. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ujungnya dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan para kekasihnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Malam ini taklim kita adalah merupakan taklim pertemuan yang ke-360. Nah,
pertemuan yang ke-366. Mari kita awali taklim kita pertemuan yang ke-366 malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan umul kitab. Tadi sudah oleh pemirsa Bapak Ustaz Mulyadi, dan sekarang kita langsung sambung dengan pembacaan sholawat kepada Nabi kita tercinta dan dengan pembacaan zikir jalalah secara berjamaah. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang berada di alam kubur, di mana mereka selalu menanti, menunggu kiriman doa dari kita, kiriman hadiah pahala dari kita. Kita doakan seluruh ahli kubur kita yang berada di alam kubur, semoga selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridho Allah. Alam kuburnya oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga, diselamatkan oleh Allah dari azab kubur dan mendapatkan berbagai macam nikmat kubur sampai datangnya hari kiamat. Sekaligus kita doakan saudara kita atau tetangga kita yang seiman seagama dengan kita, atau guru kita, atau jamaah kita, atau sahabat kita, atau anggota keluarga kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit jasmaninya maupun sakit rohaninya, baik sakit johirnya maupun sakit batinnya, sakit pikirannya maupun sakit hatinya, apapun jenis penyakitnya, semoga dengan barokah pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah dan barokah dari badan Injalalah yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Dan kita doakan pula anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang saat ini sedang dalam keadaan menuntut ilmu agama, baik di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam, dan ataupun yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi. Kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan jasmani rohaninya, dicerdaskan akal pikirannya, oleh Allah dibaguskan akhlaknya, dikuatkan imannya, dijadikan orang-orang yang soleh dan soleha, dan diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, sehingga di kemudian hari mereka menjadi manusia yang berguna, manusia yang bermanfaat untuk agama dan untuk umat manusia yang lainnya. Udah tadi ya, salawat ya. Baik, berjamaah kita langsung pada salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sholli wa sallim daiman ala abada, sholli wa sallim daiman ala abada wal ali wal masuk surga bersama Rasulullah. Salli wa sallim daiman ala abada, salli wa sallim daiman ala abada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Siap
akan bersamanya. Siapa cinta Rasulullah, di sorga akan bersamanya. Man ah'abbahu kana ma'ah bil jannah. Man ah'abbahu kana ma'ah bil jannah. Salli wa sallim daiman ala abada. Salli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Rasulullah martabatnya tinggi, laksana bagai rembulan. Wajahnya sangat indah, laksana cahaya terang. Rasulullah martabatnya tinggi, laksana bagai rembulan. Waalaikumsalam. Wajahnya sangat indah, laksana cahaya terang. Dermawan bersamudra, luas biru membentang. Tabah dan sabar, beliau laksana mazhar. Salli wa sallim daiman ala abada. Salli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Cintailah Rasulullah, beliau kekasih Allah. Agungkanlah pangkat nabinya, beliau utusan Allah. Cintailah Rasulullah, beliau kekasih Allah. Agungkanlah pangkat nabinya, beliau utusan Allah. Balikkanlah agamamu, yaitu agama Islam. Membalikkan agama itu tidak dipandang dosa. Salli wa sallim daiman ala abada. Salli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sha'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min jamalil iman wa min fitnatil syaitan. Ya karim al-ihsan, kam laka alaina min ihsan, ihsanukal qadim. Ya
Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Perlu kiranya kita ketahui bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya, menghendaki hambanya agar dekat kepadanya, maka si hamba Allah tersebut yang dicintai oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah agar lebih dekat kepada Allah, tentu si hamba tersebut oleh Allah akan diberikan ujian, akan diberikan cobaan, akan diberikan musibah. Jadi kalau kita satu saat, satu waktu diberi ujian oleh Allah dengan ujian yang pahit, yang tidak mengenakan, dicoba oleh Allah, dikasih musibah, maka kita harus kuat kesabaran kita, harus kuat keteguhan hati kita, harus menerima, harus ridho, lapang dada. Justru ketika kita sedang diuji oleh Allah, kita harus lebih dekat lagi kepada Allah. Nah, ketika kita sedang diuji oleh Allah, itu tandanya Allah mencintai kita. Maka para wali, para aulia Allah, ketika mereka tidak diuji oleh Allah, tidak dikasih cobaan oleh Allah, tidak dikasih musibah oleh Allah, justru mereka malah bersedih, malah menangis, karena mereka menyadari bahwa Allah tidak mencintainya. Dan sebaliknya, para aulia Allah ketika mendapatkan ujian dari Allah, cobaan yang berat dari Allah, mereka malah senang dan mereka menikmatinya, dan mereka semakin tambah dekat kepada Allah. Apabila kita sabar ketika kita diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, dikasih musibah oleh Allah, maka Allah akan mendekati kita. Artinya kita oleh Allah akan dijadikan hamba yang dekat kepada Allah. Jadi ternyata amalan untuk supaya kita lebih dekat kepada Allah bukan hanya berzikir saja, bukan hanya qiyamul lail, bangun malam saja, bukan hanya puasa saja, bukan hanya amalan-amalan soleh yang lainnya saja, akan tetapi juga amalan yang dapat menyebabkan kita dekat kepada Allah adalah kita bersabar ketika kita diuji oleh Allah. Dan ketika kita diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, dikasih musibah oleh Allah dengan sesuatu yang pahit, yang tidak mengenakan, yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita, itu tandanya Allah akan memilih kita. Artinya kita oleh Allah akan dijadikan hamba pilihannya. Mari kita lihat keterangannya. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi Agung, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'dhamal jazai ma'a a'dhamal bala'i, wa inna Allah ta'ala ija habba abdan ibtalahu, wa ija sabara ijtabahu, wa ija radiya istafahu. Ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah bersabda, Inna a'dhamal jazai,
sesungguhnya besarnya pahala yang akan kita dapatkan, besarnya kadar pahala yang akan kita peroleh, kata Nabi, ma'a'adzamal bala'i, itu sesuai dengan besarnya cobaan yang kita terima. Artinya semakin besar cobaan yang datang kepada kita, semakin berat ujian yang kita terima dari Allah, itu akan semakin besar pahala kita. Demikian pula dalam hal kita melakukan amal kebaikan, melakukan amal soleh, melakukan ibadah, semakin berat tantangannya, itu tandanya semakin besar pahala yang akan kita peroleh. Contoh nih, kira-kira menurut bapak-bapak, kita ngaji malam ini ibadah bukan? Ibadah yang paling afdol. Kenapa saya katakan ngaji ibadah yang paling afdol? Karena ngaji itu adalah tolabul ilmi, mencari ilmu. Dan kita semuanya tahu, hafal hadisnya, bahwa tolabul ilmi faridotun, mencari ilmu itu wajib ala kulli muslimin wa muslimah, atas setiap orang Islam laki-laki dan setiap orang Islam perempuan. Allah akan memberikan pahala besar bagi hambanya yang melakukan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepadanya. Di antaranya kewajiban tolabul ilmi. Nah, kalau kita ngaji seperti malam ini, ada tantangan nggak? Ada. Banyak. Tapi tantangannya sepertinya belum begitu berat. Nah, semakin berat tantangannya, semakin berat rintangannya, semakin berat kendalanya, tapi kita tetap mengaji. Gitu. Nah, itu semakin besar pahalanya. Contoh, umpama malam ini hujan nih, hujan deras, ya, jalan becek, angin kencang, petir, dordar. Kira-kira ngaji nggak kira-kira? Nah, kalau ternyata masih ngaji juga, itu pahalanya besar, karena tantangannya berat. Kalau malam ini ngaji wajar, cuaca mendukung, cuaca cerah, jalan tidak becek, tidak turun hujan, itu biasa. Nah, yang luar biasa, dalam situasi kondisi hujan lebat, lampu padam, banjir, masih ngaji juga, itu lebih berat tantangannya. Kata jamaah, udah ya datang bro. Para jamaah. Jadi kata Nabi, inna a'zamal jaza ma'a a'zamal bala. Semakin berat cobaannya, semakin berat ujiannya, semakin berat tantangannya, rintangannya, kendalanya, maka akan semakin berat, akan semakin besar pahalanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, yang maha luhur, ija ahabba abdan, apabila Allah mencintai seorang hambanya, ibtalahu, maka Allah akan menguji hambanya, akan mencoba hambanya, diuji keimanannya. Ibarat anak SD kelas 1 mau naik kelas 2 diuji dulu. Jadi kalau mau diangkat derajatnya diuji dulu. Dan ujian yang paling terberat yang diberikan oleh Allah adalah kepada para nabi, kepada para rasul, kepada para kekasihnya, para wali. Coba, di antaranya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu orang kaya tadinya, peternakannya banyak, terdiri dari kambing, sapi, kerbau, bigol, himar, banyak kekayaannya. Kemudian diuji oleh Allah dengan kebangkrutan,
Nabi Ayub berhenti nggak ibadahnya? Ternyata nggak berhenti. Tetap baik di saat Nabi Ayub berlimpah harta kekayaan dan ataupun ketika Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan kemiskinan, tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Ternyata lulus. Akhirnya diuji lagi Nabi Ayub dengan penyakit. Luar biasa Nabi Ayub. Dikasih sakit 18 tahun. Dan sakitnya itu parah. Tapi tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Nah, maka Nabi Ayub dijadikan kekasih Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah 46, yaitu surah Al-Ahqaf juz 26 ayat 35, ayat terakhir. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Fasbir, kata Allah, maka bersobarlah kamu kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana para rasul ulul azmi mereka bersobar ketika mendapatkan ujian cobaan dari Allah. Makanya mereka diangkat Nabi ulul azmi. Jumlahnya ada 5, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Disingkat Mimin supaya gampang mengingatnya. Jadi Nabi ulul azmi itu disingkat Mimin. M pertama Muhammad, I pertama Ibrahim. Ibrahim dulu yang tua. Terus M kedua Musa, I kedua Isa, terakhir N Nuh. Para jamaah, mudah-mudahan saya Al-Fakir juga para jamaah sekalian, ketika umpama satu saat diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, dikasih musibah, mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan keteguhan hati, kekuatan iman, tidak goyang, tidak sampai stres, tidak sampai depresi, tidak sampai gantung diri di pohon toge. Itu kalau kurang kuat iman, diuji, banyak yang stres itu, banyak yang gantung diri, banyak yang bunuh diri. Itu karena imannya nggak kuat. Disinilah pentingnya kita memperkuat iman. Jadidu imanakum, kata Rasulullah. Perbaharuilah iman kalian. Ibarat HP kudu dicas. Lamun tara dicas, engke batena ngedrop. Lamun batena ngedrop, HP-na pae. Tak iman urang ulah pae. Dicas. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimanakah cara kami mengecas atau memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Beliau menjawab, bikasroti qauli la ilaha illallah. Kata beliau, dengan cara memperbanyak zikir ucapan la ilaha illallah. Yuk kita baca dulu bareng-bareng 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Suaranya agak tinggi dikit. La ilaha La ilaha
untuk mengecas iman kita, memperbaharui, memperkokoh, memperkuat iman kita. Orang kalau imannya kuat, diuji seberat apapun tidak akan goyang. Dia tetap kokoh, berdiri kokoh, sekokoh karang di tengah lautan pasang. Sekokoh karang di tengah lautan pasang. Ya walaupun dihantam ombak, jelebur, angin puting beliung, halilintar, tetap karang berdiri kokoh. Nah seperti itu. Tapi kalau imannya tipis, setipis kulit bawang, karang diuji, terbuka duit saminggu gini dia. Berpikir yang bukan, apa yang dulu biara tunggul ya. Itu ujian, harus hati-hati. Apa enggak jadi ngepet? Ujian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kata Nabi dikatakan wa ija sobaro, dan apabila seorang hamba sobar ketika diuji oleh Allah, sobar, tetap istiqomah beribadah kepada Allah, malah justru sedang dalam keadaan diuji Allah, dia berusaha untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Biasa enggak bangun malam, ngapain? Tahajud bukan kencing. Biasa gitu kan, orang kalau lagi uji, biasa tahajud diundang. Begitu ujian yang diangkat ke Allah, dihilangkan. Oh, udah tahajudnya. Kurang ternyata, orang mana? Orang dia bener. Kurang arif. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berarti istiqomah. Nah, apabila seorang hamba Allah sabar ketika diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, dikasih musibah, tetap sabar, tetap istiqomah beribadah kepada Allah, tidak goyah, ijtabahu kata Nabi, maka Allah akan mendekati dia. Artinya si hamba Allah tersebut yang sabar ketika diuji oleh Allah akan lebih dekat kepada Allah, akan lebih dekat. Jadi kalau kita ingin dekat kepada Allah, manakala kita mendapatkan musibah, cobaan, ujian, sabar. Jangan sampai meninggalkan ibadah. Jangan sampai begini, set aing osok sholat tapi aing diberi malaratnya ada harga ese. Apa aing eureun sholat aja? Nah hari orang kafir, boro-boro sholat iman kente baleung, apa aing jadi asli kafir ya? Nah awas hati-hati ujian eta. Itu bisikan setan eta. Awas jangan sampai murtad. Nauzubillah min dzalik. Pertahankan iman, karena iman jauh lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi, wa ijarodia, dan apabila seorang hamba ridho menerima ikhlas ujian dari Allah, bersikap lapang dada, terarah, tidak marah-marah, sabar, lapang dada menerima ikhlas. Ya Allah, saya diuji dengan penyakit ini, ikhlas, saya terima dan saya tetap akan istiqomah beribadah kepadamu ya Allah. Maka kata Nabi, orang yang seperti itu istopahu, oleh Allah akan dipilih menjadi kekasihnya, akan dipilih menjadi hamba pilihannya. Jadi kalau kita ingin dipilih oleh Allah menjadi hamba pilihan Allah, harus tahan uji, tahan banting. Orang kalau hidupnya nggak pernah diuji, diberi senang terus, pas diuji langsung ngedrop. Tapi kalau sudah biasa diuji, udah biasa tahan banting, nggak aneh, biasa-biasa saja, enjoy gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan kepada kita, as-sabru salah satu
Sobar itu ada 3 tingkatan. Jadi kalau bisa nyebutnya sobar ya. Kita kan biasa nyebutnya sabar pakai sin ya. Sabar, padahal huruf Arabnya huruf sod. Huruf sod dibacanya so apa sa? Yang benar. Huruf sod yang benar dibacanya so apa sa? Ya so. Nah di sini tulisannya huruf so. Sobar, jangan sabar. Sobar. As-sabru salah satu. Sobar itu ada 3 tingkatan kata Rasulullah. Mana yang 3 tingkatan itu? Pertama, sobrun alal musibah. Tingkatan yang pertama, yang paling rendah adalah sobar atas musibah yang menimpa diri kita. Itu tingkatan yang pertama, yang paling rendah. Kemudian yang kedua, sobrun ala ta'ah. Sobar atas ketaatan. Jadi maksudnya dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan ibadah kepada Allah, sobar. Dalam melakukan ibadah kepada Allah, sobar. Walaupun hidupnya miskin, tetap sobar, tetap sobar ibadah terus. Itu tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga, yang paling tinggi adalah wasobrun anil maksiat. Sobar dari maksiat. Sobar dari melakukan perbuatan dosa. Contoh nih, kita dikasih miskin, dikasih melarat, padahal kita rajin sholat, bahkan tahajud tiap malam. Tapi dikasih melarat, dikasih miskin oleh Allah, diuji. Pahit nggak tuh? Pahit nggak? Kalau imannya nggak kuat, kira-kira apa yang dilakukan tuh? Macam-macam, bisa ngerampok, bisa maling, bisa nipu, bisa ngebunuh, bisa ngebohong, macam-macam nggak? Nah, tapi kita tidak melakukan itu, tetap sobar, tidak melakukan maksiat. Walaupun hidup miskin melarat, tapi tetap tidak mau melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah, tidak mau melanggar apa yang diharamkan oleh Allah, seperti mencuri. Walaupun miskin tapi nggak mau mencuri, nggak mau mengambil barang orang lah. Ini yang aneh, orang kaya masih mau mencuri, ini aneh. Siapa mereka? Para koruptor. Berarti kalah sama orang miskin harga dirinya tuh. Nah, masya Allah. Walaupun hidupnya miskin, papa susah makan, tapi dia tetap sobar, tidak mau melanggar apa yang diharamkan oleh Allah. Seperti tidak mau mencuri, tidak mau menipu, tidak mau berbohong, tidak mau merampok, tidak mau ngambil barang orang lain yang bukan haknya. Nah ini tingkatan sabar yang paling tinggi ini, jarang yang kuat ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dikatakan paman sabaru ala musibah, maka barang siapa yang bersobar atas musibah yang menimpa dirinya, kutiba lahu salasu mi'ati darajatin, maka ditetapkan pahala baginya yaitu 300 darajat, 300 derajat. Jadi kalau kita sobar ketika mendapatkan musibah, maka kita oleh Allah akan diberi 300 derajat. Ma baina kulli darajat ini, jarak tempuh di antara setiap 2 darajat, kama baina sama'i wal ardi, seperti jarak antara langit dan bumi itu. Dikasih 300 derajat. Jarak dari 1 derajat menuju derajat berikutnya adalah seperti jarak langit dan bumi. Masya Allah. Coba, kalau umpama di meter, tapi nggak mungkin. Jarak langit dan bumi nih berapa meter?
Nah dikali 300 derajat, Masya Allah, tinggi derajatnya nanti di surga. Orang yang sabar ketika mendapatkan musibah atau cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waman sabaru ala ta'ah, dan barang siapa yang sabar atas ketaatan, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah, walaupun hidupnya susah tapi tetap ibadah kepada Allah dalam kemeratan, sabar, kutiba lahu sittu mi'ati darajatin, maka ditetapkan pahala baginya 600 derajat, berarti lebih tinggi. Tadi sabar ketika mendapatkan musibah berapa derajat? 300 derajat. Kemudian yang kedua, sabar dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah walaupun hidupnya susah tapi tetap ibadah, berapa derajat? 600 derajat. Ma baina darajata ini jarak tempuh di antara 2 derajat, dari 1 derajat menuju derajat berikutnya, itu jarak tempuhnya kama baina tuhumil sama'il ulya ila muntahal aradina saqib. Itu seperti jarak langit lapisan yang paling tinggi, berarti lapisan ketujuh, sampai bumi lapisan yang paling bawah, berarti lapisan ketujuh. Itu jaraknya. Dan yang terakhir, waman sobaro, dan barang siapa yang sobar anil maksiati, dari melakukan perbuatan dosa, dari melakukan perbuatan maksiat, walaupun hidupnya miskin papa, walaupun hidupnya susah, tapi tidak mau melanggar hukum-hukum Allah. Walaupun hidupnya miskin papa, melarat susah, tapi tidak mau melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, seperti mencuri, mengambil barang orang lain tanpa izin, atau mengambil hak orang lain, tetap dia sabar mempertahankan kesabarannya. Kutiba lahu tis'u mi'ati darajatin, maka ditetapkan pahala baginya 900 derajat. Ini yang paling tinggi. Masya Allah. Ma baina kulli darajataini, jarak tempuh di antara setiap 2 derajat, kama bainal arsy ila surah, itu seperti jarak tempuh antara aras dan bumi. Aras itu paling tinggi. Aras paling tinggi. Ketika Rasul diisrokan, dimi'rajkan, naik ke langit 1, kemudian langit 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus sampai ke Mustawa, terus sampai ke Sidratul Muntaha, terakhir di aras paling tinggi itu. Dan disitulah Rasulullah secara langsung menerima perintah sholat yang 5 waktu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beruntunglah orang-orang yang sabar. As-sabru miftahul farah. Sabar itu kunci kebahagiaan. As-sabru yu'inu kulla amal. Sabar itu dapat membantu segala pekerjaan. Dengan sabar, insya Allah pekerjaan akan beres. Coba kalau nggak sabar, babet itu sabaran. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Baik sabar ketika mendapatkan musibah, maupun sabar ketika apa tadi yang kedua, maupun sabar dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, dan ataupun sabar dari melakukan perbuatan dosa. Kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza asabathum
yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, kalau mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah kami akan kembali. Kami ini nggak punya apa-apa, semuanya milik Allah, dikembalikan pada Allah. Jadi nggak ada yang disesali. Jadi hidupnya nggak mengeluh, sehingga awaknya sehat. Jadi benar-benar ada sandaran vertikal kepada Allah. Coba kalau nggak begitu, stres udah. Bermaju-maju usah dibiaya bangkrut, stres tuh. Tapi kalau orang yang sabar nggak begitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karenanya kita kalau berdoa, terutama berdoa selesai sholat fardu waktu dan berdoa di tengah malam, karena doa yang paling mendekati untuk diijabah kata Rasulullah, pertama setiap selesai sholat fardu 5 waktu. Makanya walaupun kita sibuk, sempatkan berdoa kalau selesai sholat. Sesibuk apapun, sempatkan berdoa sesuai dengan doa yang kita butuhkan, sesuai kepentingan kita. Ya kalau bapak butuhnya pengen kawin lagi ya minta. Kemudian yang kedua, doa yang paling mendekati untuk dijabah saatul mustajabah adalah jauhal lail, tengah malam. Sebab setiap tengah malam itu pintu-pintu langit dibuka dan Allah berfirman, siapa di antara hamba-hambaku yang berdoa maka akan aku ijabah, yang minta sehat akan aku sehatkan, yang minta dikabul hajatnya akan aku kabulkan hajatnya. Cuma harus istiqomah, jangan sekali 2 kali doang, harus istiqomah. Nah itu diuji dulu oleh Allah, nggak langsung diijabah, diuji dulu. Bahkan Allah itu masih senang melihat kita lagi berdoa. Allah sedang memandang kita, jadi masih senang Allah melihat rintihan kita. Makanya sengaja oleh Allah nggak langsung dijabah. Sebab kata Allah, kalau dijabah sekarang, kamu besok nggak begini lagi, berhenti kamu, nggak merintih lagi di hadapanku. Aku senang kamu merintih di hadapanku. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antaranya kita doa, penting kita berdoa kepada Allah, minta dijadikan hamba yang sabar. Doanya dulu udah pernah diajarkan tuh. Allahumma ja'alni syakuro waj'alni saburo. Hafal beureun cek itu mah. Allahumma ja'alni syakuro waj'alni saburo. Allahumma ja'alni syakuro waj'alni saburo. Itu kalau untuk diri sendiri. Tapi kalau doa itu dibaca oleh imam dan diamini oleh para makmum di belakang, atau doa tersebut dibaca dalam acara tahlilan dan diamini oleh jamaah, maka jangan Allahumma ja'alni, ini diganti na, iya mutakalim wahdahnya diganti dengan nun mutakalim ma'al ghair, supaya yang mengamini semuanya kebagian doa yang kita baca. Jadi Allahumma ja'alna syakuro wa ja'alna saburo. Itu kayak doa kunut. Kalau untuk sendiri, Allahumma dini biman hadait wa ini biman afait wa tawal lani biman tawalain wa barik li bima aqtait wa kini sabbi rahmatika sarroma wadoit. Tapi kalau jadi imam, Allahumma dina biman hadait wa afina biman afait wa tawallana biman tawalait, dan seterusnya. Jadi boleh dini, boleh dina, yang enggak boleh dono. Kasino indro. Enggak boleh Allahumma dono. Kalau dini untuk diri sendiri, kalau dina semuanya kebagi. Bagian termasuk yang ini juga kebagian doa itu.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah itu doanya baca. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura. Supaya lebih mantap, kita harus tahu artinya. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku syakura, orang yang pandai bersyukur. Insya Allah hidup ini akan indah, akan terasa indah, lebih indah memandang wajah wanita cantik. Hidup ini akan terasa indah di hati kita, lebih indah memandang wajah bidadari. Indah kalau hidupnya selalu bersyukur. Orang kalau hidup bersyukur walaupun makannya cuma nasi sama garam, diperlukin sate, diguyur opor ayam jeung sop, indah. Oh indah tuh. Jeung sop. Tambah hore. Maksudnya walaupun makannya seadanya, kalau bersyukur dia akan merasa nikmat. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur ya Allah masih bisa makan, dikasih sehat. Coba lihat tetangga saya, hartanya banyak berlimpah ruah, tapi diopname di rumah sakit dan balik-balik tidak bisa dahar. Bersyukur orang. Jadi masalah dunia kita lihat ke bawah, jangan ke atas. Cekolot bahala malah mulempak ulah tangga wae, bisi ditajong, mesti harus air sumur. Suka sumur cilaka. Tah masalah dunia kita lihat ke bawah, ada orang yang lebih susah dari kita. Kalau kita diuji, ada orang yang lebih berat diuji dari kita. Tapi kalau masalah akhirat, masalah ilmu, masalah sedekah, lihat ke atas. Gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waj'alni sabura, dan jadikanlah aku hamba yang sabar. Pokoknya kunci hidup ingin bahagia sakura jeung sabura geus. Naon tah? Syukur dan sabar. Ketika diuji, sabar, indah. Moal aral. Ketika berlimpah harta, syukur, indah teh wae. Bisa berbagi kepada orang lain, berbagi pada fakir miskin, yatim piatu, jompo-jompo, janda-janda. Kalau berlimpah harta, jadi orang mukmin itu sebenarnya hidupnya indah. Ketika diuji dengan sesuatu yang pahit, dia sabar. Ketika diuji dengan harta yang berlimpah, dia syukur. Itu kunci hidup bahagia. Sakura, saburo, sakura, ulah sakura. Sakura mati merek mie sakura. Allahumma ja'alni sakura, ya Allah jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur. Insya Allah tahun hatena selalu bersyukur. Insya Allah penyakit jarau. Dan loba penyakitnya kurang kene, pikiran kurang. Enak penyakit hareukeut. Gitu. Coba bersyukur mengingat pikiran muflong terus. Oh, ngomong gampang, ngomong mah. Terus diuji gua ceurik. Wah, gua pikir dia waktu. Masa gua pikir ada. Oke, itu. Kemudian waj'alni sabura, dan jadikanlah aku orang yang sabar. Itu kunci bahagia. Syukur dan sabar. Sabar dan syukur dan sabar. Itu penting, doa penting. Ya mudah-mudahan aturannya ya diberi harta berlimpah, berkah, kembali pandai bersyukur, bisa berbagi kepada orang lain. Nah, andai kata kita dikasih miskin, kita tetap ya harus sabar supaya hidup tetap indah gitu. Ulah sampai kita melanggar hukum muka Allah, ulah sampai melakukan perbuatan dosa hanya karena hidup melarang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jadi kesimpulannya, satu, apabila Allah mencintai hambanya, maka si hamba tersebut pasti oleh Allah akan diuji. Apabila ia sabar, maka Allah akan mendekatinya. Artinya akan dekat kepada Allah. Dan apabila ia menerima ujian dengan lapang dada, dengan ikhlas, maka Allah akan menjadikan dia sebagai kekasihnya. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, sabar ada 3 tingkatan. Pertama, as-sabrun alal musibah. Sabar ketika mendapatkan
Yang kedua, sabrun ala ta'ah, sabar dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, sabrun anil maksiat, sabar dari melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Orang yang sabar ketika mendapatkan musibah atau cobaan atau ujian dari Allah, oleh Allah akan diangkat derajatnya 300 derajat. Jarak antara tiap-tiap derajat itu perjalanan antara langit dan bumi. Kemudian orang yang sabar dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, oleh Allah akan diangkat derajatnya 600 derajat. Dan yang terakhir, orang yang sabar dari melakukan perbuatan maksiat, dari melakukan perbuatan dosa, walaupun hidupnya miskin, bapak melarat, susah, tapi tetap sabar, tidak melanggar hukum-hukum Allah, tidak mau melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Maka orang seperti ini oleh Allah akan diangkat derajatnya 900 derajat. Nah, tinggal milih, pengen 300 derajat, pengen 600 derajat, pengen 900 derajat, apa pengen semuanya? Ya derajatnya pengen semuanya, kan dicoba nak embung, diuji dah pelabari uji dah embung, cinta kuat. Demikian para jamaah yang mulia, akhirnya mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdal. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik.